Pemirsa, sebanyak 38 titik yang tersebar di sejumlah wilayah rupanya telah menjadi sasaran empuk pelaku penipuan kode batang atau barcode palsu untuk donasi masjid. Tersangka yang merupakan mantan auditor salah satu bank BUMN itu kini telah diringkus polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rekaman CCTV ini menunjukkan seorang pria tanpa ragu menempelkan stiker ke kotak amal Masjid Nurul Iman di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Bahkan tak hanya sekali, sambil memantau sekeliling, ia kembali lagi menempelkan stiker ke kotak amal lain. Ternyata stiker itu bergambar sebuah kode batang alias barcode kris bertuliskan restorasi masjid. Ia sengaja menempelkan kode batang tersebut di atas stiker asli agar donasi yang disalurkan warga masuk ke rekening pribadinya. Modus penipuan itu akhirnya diketahui pihak pengurus masjid yang curiga melihat stiker barcode berbeda di sejumlah kotak amal dan di dinding masjid. Dengan modal rekaman CCTV, pihak masjid pun melaporkan aksi pelaku ke polisi. Nah, jadi setiap kotak amal yang kaca sama kotak yang di dalam masjid itu ada kotak kayu, ditempelin semua kayak gitu. Itu kirisnya bertulisannya apa sih, Pak? Oh, restorasi masjid gitu. Restorasi masjid. Tulisannya. Iya. Selang sehari usai menggelar penyelidikan, polisi akhirnya meringkus sang pelaku. Pria bernama Muhammad Iman Mahlil itu tak bisa berkutik saat diciduk di sebuah indekos mewah kawasan Patal Senayan, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan, aparat menemukan puluhan stiker barcode kris yang siap untuk ditempel. Pelaku dan sejumlah barang bukti digelandang ke Polda Metro Jaya dan diperiksa secara intensif. Hasilnya mencengangkan. Ternyata aksi tempel stiker barcode rekening pribadinya itu telah dilakukan di 38 titik. Sejumlah masjid ternama di Jakarta telah ia tempeli, salah satunya Masjid Istiqlal. Dan bukan hanya di masjid, namun pusat perbelanjaan serta bank juga tak luput dari aksi tersangka. Polisi pun langsung meningkatkan status terduga pelaku menjadi tersangka pada pria yang pernah berprofesi sebagai auditor di sebuah bank BUMN itu. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri. Dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya, QRIS yang sudah ada. Atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada. Dari aksi penipuan menggunakan kode barcode rekening atau kris itu, tersangka telah berhasil meraup keuntungan 13 juta rupiah dalam 1 pekan. Atas kejadian seperti ini, Bank Indonesia meminta masyarakat sebagai konsumen untuk meningkatkan kewaspadaan setiap melakukan transaksi menggunakan kris. Nah, pada saat melakukan sumbangan, pada saat melakukan pembayaran, pada saat melakukan transfer, kan ada verifikasi itu. Berapa jumlah yang mau disumbang? Mau disumbangkan kepada siapa? Kalau saya mau nyumbang kepada Masjid An-Nur misalkan, ya di atasnya mestinya ada Masjid An-Nur gitu. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Kini, alih-alih menikmati uang hasil penipuan yang dilakukan, tersangka mendekam di rutan Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.